Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Talk Show Aceh TV. Dan buat Anda yang baru bergabung, kita hari ini membahas mengenai bagaimana kemudian peran pemerintah, akademisi, praktisi, dan khususnya masyarakat secara luas dalam implementasi kesuksesan Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Dan juga kami menunggu peran aktif Anda di line telepon 0813 27 56 2763. Dan tayangan ini juga dapat Anda saksikan langsung di YouTube dengan kata kunci Aceh TV Live Streaming. Tadi sempat terpotong ya Pak, bagaimana kemudian ini bisa menjawabkah kendala-kendala Pak, atau kemudian kalau misalkan tadi bahas apakah ada kasus-kasus yang muncul, apakah uang tidak tertransfer pun lama, bagaimana Pak Akris? Silakan. Jadi lembaga keuangan itu tidak bisa berdiri sendiri, sebagaimana Kanun ini tidak akan terlalu memiliki fungsi efektif kalau dia tidak dikaitkan dengan peran masyarakat, terutama adalah pelaku ekonomi di masyarakat yang menggunakan pembiayaan melalui LKS, melalui lembaga keuangan ini. Jadi artinya kita harus melihat implementasinya Kanun LKS ini dari sisi penggunaan sekaligus juga praktiknya dari pelaku ekonomi. Jadi kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang selama ini bisa dipenuhi melalui melalui konven itu kan harus dipenuhi juga oleh lembaga yang sudah LKS ini. Nah, salah satu yang membedakan dengan yang lama ke lembaga keuangan syariah ini adalah mereka kan yang kita sebut bebas riba. Bebas riba. Jadi bebas riba ini juga nanti di akhirnya adalah halal. Nah, tujuannya halal ya Pak? Nah betul, jadi ada tujuan akhir yaitu kehalalan tadi terkait kalau di keuangan namanya bebas riba, tetapi nanti harus dikaitkan keuangan ini untuk membiayai apa? Membiayai aktivitas ekonomi yang halal. Nah, jadi harus ada seperti itu. Jadi kebutuhan seorang untuk pembiayaan, saya ingin mengolah hasil pertanian dari awal pun cara mengolahnya juga harus halal. Oke, berarti ekonomi halal itu dari bahkan sekecil itu Pak? Betul, harus dihubungkan dengan seperti itu. Kita melihatnya tidak satu, tidak hanya keuangan syariah, tapi sektor ekonomi, sektor real yang syariah juga. Ini akan kalau jadi satu namanya ekonomi syariah. Ada sektor keuangan, Kanun LKS. Pemerintah Aceh pun juga sudah punya sebenarnya kanun yang terkait dengan jaminan produk halal. Ini harus jadi satu nih, melihatnya tidak hanya ini seperti itu. Bahkan sebelum kanun ini ya Pak ya, ya sudah betul, muncul kan? sebelum kanun LKS bahkan betul, untuk menjamin produk halal. Nah, apalagi kemudian Pak poin penting untuk mengedukasi masyarakat. Poin penting lagi adalah ekonomi syariah ini tidak membiarkan ada aset yang tidak produktif, aset yang nganggur. Jadi orang boleh kaya, boleh, tetapi dia tidak boleh asetnya ini yang penting jadi punya saya, habis itu nganggur. Kan kalau itu ya itu yang di alam Islam nggak boleh, mubadzir itu nggak boleh kan. Ya. Jadi kekayaan orang boleh banyak, tetapi semua kekayaan harus bisa produktif. Nah, nantinya itulah yang akan di akhirnya menggerakkan ekonomi masyarakat, kemudian masyarakat punya penghasilan, penghasilan masyarakat naik, pasti yakin lapangan kerja juga banyak, karena mungkin aktivitas ekonomi banyak, kemiskinan pasti akan turun. Nah itu di akhirnya pasti akan ke arah sana. Itu harapannya Pak? Ya, arahnya ke sana, mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat Aceh. Betul. Dan ini 2022 Pak, Januari bahkan. Sejauh ini gimana Pak dalam proses jalannya sosialisasi, apa kemudian kendalanya? Alhamdulillah kalau sosialisasi ini bagian juga ini. Bagian kita juga sedang menyiapkan lagi khutbah Jumat Pak. Kita sedang siapkan khutbah Jumat untuk kita masuk sebar di kontennya ya. Ada 4.000 lebih masjid, kita akan gerakkan itu. InsyaAllah ini semua terlibat. Dai-dai kita minta untuk menyampaikan ini semuanya melalui TV, melalui radio. Kita juga akan pasang iklan-iklan nanti. InsyaAllah tahun ini Biro Ekonomi juga bergerak. Ini semua bergerak. Tahun ini memang di awal-awal ini kita sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada lagi yang meragukan bahwa LKS ini ganti baju seperti tadi, prakteknya di dalam tidak. Itu semuanya harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa niat tulus dan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah betul-betul untuk mencapai pelaksanaan syariat Islam secara kafah, utamanya dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan Kanun LKS ini. Apalagi kemudian apa yang masyarakat harus tahu, karena ini kan kita kalau bicara Aceh nih Pak, namanya itu juga syariah, negeri syariah gitu Pak. Bahkan dari dulu sebelum adanya Kanun ini, tapi apa kemudian yang menjadi apa masyarakat yang harus masyarakat tahu tentang Kanun ini lagi Pak?
Ya, sebenarnya gini, Pak, di dalam praktek kehidupan kita sebenarnya kita sudah melakukan hal-hal yang syariah itu sudah kita lakukan. Dalam praktek ekonomi kita misalnya mawah. Mawah itu dalam konsep Islam halal, nggak ada masalah. Tapi kan kita nggak mempelajari teori-teorinya. Nah mungkin sejauh ini mungkin perlu juga bukan hanya pihak perbankan, masyarakat kita juga kita cerahkan dengan teori-teori ekonomi itu. Karena mereka tidak paham, makanya mereka menyampaikan bahwa ini kalau bank syariah, misalnya contoh, kita ambil pembiayaan di bank syariah kok lebih mahal. Nah misalnya ini, mahal. Tapi kemahalan itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi bukan hak murah dan mahalnya itu yang jadi persoalan. Tapi termasuk akadnya. Iya, misal akadnya lebih panjang katakan Pak. Di akadnya itu harus diketahui bahwa ini pembiayaan ini dilakukan secara prinsip syariah. Misalnya contoh, saya menjual sesuatu barang kepada Bu Indah. Nah, saya tentukan dulu ini barang ini harganya 150. Sepakat kita. Lalu kita karena kita membayar nyicil, maka 150 itu akan kita bagi per bulan. Nah, supaya jelas kalau yang sistem yang satu lagi kan kasih uang 150 nanti bayar, nanti namanya bunga. Nah, itu yang tidak boleh kan. Jadi masyarakat masih memahami padahal praktek ini udah praktek Islam, tapi dipahami sama juga katanya. Nah, itulah makanya perlu pencerahan, mungkin pakar-pakar, praktisi tadi termasuk teman-teman dari kampus ini memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi istilahnya kalau mahal tadi sebenarnya nanti ketemu jawabannya. Sekarang ini kenapa mahal sebenarnya tanda kutip bank syariah itu kan kecil-kecil dan dia itu biaya produksinya mahal, makanya dia jualnya masih mahal. Saya yakin nanti dengan adanya BSI ini yang besar, dia punya biaya produksi lebih efisien, itu akan menjualnya tadi. Jadi misalnya ini harganya tidak 150. Tadi kan 150 kalau pakai bank syariah sekarang, karena dia duit saya sedikit, makanya tak kasih mahal. Tapi kalau duit saya banyak, ini jatuhnya bisa saya jual cuma 125. Nah, jadi kan jatuhnya ke para yang beli tadi menggunakan atau pembiayaan syariah tadi jadi dibaginya sama-sama, tapi 125 dibagi berarti lebih murah. Nah, bisa bersaing dengan perbankan konvensional. Sekarang ini terus terang karena bank itu kecil, biaya operasionalnya mahal, akhirnya dia jual menjadi lebih mahal. Nantinya kita punya bank BSI yang lebih besar ini, biaya operasionalnya dia bisa tekan, nanti jualnya juga lebih murah. Nanti akan ketemu dengan itu. Jadi murah mahal itu karena masalah ekonomi biasa. Biaya produksinya Pak ya? Biaya produksinya masih mahal ya Pak, bukan syariah, nggak syariah. Kalau syariah mahal bukan, itu yang tadi disampaikan. Kalau syariah, ini akadnya memang akad syariah. Mau mahal, ini jawabannya bukan dari situ, bukan jadi nggak syariah. Karena namanya tadi Pak, karena namanya jadi ke bawah kan. Betul. Berarti kemudian ini bisa nggak Pak menjawab tantangan misalkan untuk pelaku usaha yang bisa untuk keluar, itu bisa tidak menjawab? Betul. Jadi pada saat kita memiliki bank syariah yang kuat, yang dengan efisien, dengan jaringan yang besar, termasuk jaringan internasional, ya sebenarnya nggak beda dengan para eksportir itu. BSI ini sebagai contoh, BSI ini punya dengan besarnya ini, mereka punya jaringan internasionalnya itu udah. Jadi kalau mau ekspor pakai jalurnya layanannya BSI itu udah dia kan punya kantor-kantor yang sudah dikenal, apalagi negara-negara Islam ya, mau pasar-pasar internasional, mau pasar di London, mau pasar di ini terkait dengan layanan bank, dia udah mampu. Dia nomor 7 nasional. Setara dengan, bayangkan nomor 7 nasional itu dengan aset hampir 250 triliun. 250 triliun Pak asetnya. Iya, itu cukup kuat. Iya, nantinya akan, apalagi pemerintah punya target, nantinya dalam waktu 5 tahun dia menjadi nomor 5 dunia malahan. Artinya kan, saat ini, nomor 10 dunia. Saat ini memang masih 13 dunia kalau salah. Jadi masuk ke itulah yang akan fasilitas-fasilitas yang internasional itu nanti bisa dirasakan oleh bukan hanya yang di Aceh, sebenarnya yang di seluruh Indonesia menggunakan syariah ini. Nah, apalagi Aceh yang satu-satunya adalah sistem syariah. Dan termotivasi tadi. Ya, gara-gara itu betul gitu. Termotivasi benar Aceh. Kendalanya Pak Kadis apa kemudian yang sudah sejauh ini lah, sejauh kalau kami lihat ini kan kendala yang kemarin itu kan hal-hal kecil, tapi menjadi heboh di media sosial, menjadi heboh di media-media cetak dan seterusnya. Tapi kan tidak sampai 3 bulan itu selesai. Tidak sampai, cuman kita tidak sabar saja. Dan cenderung melihat ini kebijakan pemerintah semata tanpa mempedulikan rakyat. Tidak seperti itu. Karena kepentingan rakyatlah maka pemerintah
melahirkan LKS ini. Nah, kepentingan kita ya tadi saya sampaikan bukan hanya kepentingan dunia, malah juga kepentingan kita di akhirat. Nah, sehingga tidak ada lagi yang apa di pemerintah menyengsarakan rakyat, itu nggak ada itu. Masa pemerintah membuat kanun ini supaya rakyat sengsarakan, tidak itu. Nah, makanya di kanun itu kan disebutkan ada 40% nanti pembiayaan akan diarahkan ke sektor real. Nah, agar supaya bergerak semua ini, bergerak semua. Nah, kalau LKS tidak menyebutkan seperti itu, mungkin lembaga perbankan agak apa dia, tapi dengan ini berarti pemerintah mengajak memsosialisasi dan bahkan mungkin dalam tanda kutip sedikit menekan perbankan misalnya supaya lebih ke sektor-sektor real, sehingga kesejahteraan rakyat kita bisa meningkat, lapangan kerja bisa terbuka, pengangguran bisa dikurangi, dan angka kemiskinan kita tentu akan bisa turun seperti disampaikan oleh Bapak tadi. 40% cukup besar Pak Agris. Ya, tapi bertahap ya. Betul, itu kan bertahap. Jadi intinya gini, pemerintah Aceh itu meletakkan kanun ini menjadi tidak berdiri sendiri sebenarnya LKS ini. Dia akan ngeling sinergi dengan kondisi ekonomi. Jadi tujuannya adalah menggerakkan ekonomi, itu yang paling penting. Jadi LKS bukan hanya sekedar nggak pakai riba, bukan itu. Itu iya, tapi berikutnya adalah kami nyebutnya mungkin PR Pak ya. Kalau bukan tantangan sebenarnya PR berikutnya adalah untuk sektor-sektor produktifnya itu dimunculkan, karena itulah yang akan demand kebutuhan untuk pembiayaan. Nah, sekarang kalau bank itu nggak ada yang produktif yang dibiayai, dia juga ya di bank kan lembaga keuangan. Nah, makanya nanti di teman-teman yang di SKPA yang terkait dengan leading sektor untuk produksi, ada misalnya ke Dinas Pertanian, Dinas Industri, Dinas Kelautan, itu mendorong untuk tumbuhnya industrinya, UMKM-nya yang butuh dibiayai. Nah, nanti ketemu dengan yang ini. Karena sudah ada Pak, di kanan sudah jelas ya. Iya, betul, industri kayak itu. Jadi itu kami punya PR berikutnya loh, Pak. Baik, tapi PR berikutnya ini banyak Pak ya, tantangan-tantangan. Kita akan bicara lagi, kita akan bahas lagi PR selanjutnya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, ini juga momen yang baik untuk Anda. Di sini juga ada Pak Kadis dan ada Pak Kepala BI Aceh. Silahkan saja berpartisipasi untuk pertanyaan Anda di nomor telepon 0813 2756 2763. Tapi soal pesan-pesan berikut ini.